Perlombaan yang diharamkan. 1. Adu banteng. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim, disiksa seorang perempuan karena seekor kucing yang dipenjarakannya hingga mati. Maka ia masuk neraka, ia tidak memberinya makan dan minum saat memenjarakannya, dan tidak pula dia melepasnya sehingga ia bisa mencari makan dari rerumputan bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila penahanan terhadap kucing ini mengakibatkan masuknya ke dalam neraka di hari kiamat, maka bagaimana kondisi orang yang menyiksa banteng dengan senjata hingga mati? 2. Gulat bebas dan olahraga tinju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Berdasarkan dalil-dalil itulah, para ulama menegaskan bahwa orang yang menghalalkan darahnya kepada orang lain dan berkata kepadanya, "Bunuhlah saya," tidak boleh membunuhnya. Jika ia melakukannya, ia harus bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman qisas. 3. Adu hewan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, artinya, dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mengadu binatang. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Madzhab Syafi'i menyatakan keharaman tindakan mengadu domba hewan-hewan apapun jenisnya karena tindakan tersebut diduga keras dapat menyakiti hewan aduan. Artinya, Al-Halimi mengatakan bahwa hukum mengadu anjing dan menyabung ayam haram karena menyakiti hewan tanpa manfaat. Ibnu Surakah dalam kitab Adabus Syuhud menyatakan, hukum memaksa kera menari haram karena di dalamnya mengandung unsur penyiksaan. Serupa dengan pengertian, memaksa menari, adalah menyabung 2 ekor ayam dan mengadu 2 ekor kambing. 4. Bermain dadu. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi mengatakan bahwa hadits ini menunjukkan haramnya bermain dadu karena disamakan dengan daging babi dan darahnya, yaitu sama-sama haram. Lihat Syarh Sahih Muslim 15-16. Imam Nawawi pun mengatakan, hadits ini sebagai hujah bagi Syafi'i dan mayoritas ulama tentang haramnya bermain dadu. Syarh Sahih Muslim, dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Hr. Abu Daud No. 4938 dan Ahmad 4394. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. 5. Permainan kartu remi dan domino. Di antara alasan kenapa sampai dihukumi haram, 1. Dapat menimbulkan permusuhan dan saling benci yang bermula dari ejekan. 2. Bisa saling mencela dan melaknat, bahkan menjurus pada dusta dan sumpah kotor. 3. Dikiaskan, dianalogikan, dengan hukum dadu. Kartu yang keluar ketika pertama kali dikocok untung-untungan. Karena ada yang beruntung mendapatkan kartu yang bagus, dan ada yang terus merugi. Demikian pula dengan permainan dadu. 6. Permainan catur. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, permainan catur tetap dinilai haram oleh mayoritas ulama meskipun tidak terdapat hal-hal yang terlarang. Dilarang demikian karena catur sering melalaikan dari berzikir pada Allah, melalaikan dari sholat,
menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan hal ini berbeda dengan permainan dadu apabila dadu tersebut disertai adanya taruhan. Namun jika permainan catur dan dadu sama-sama memakai taruhan, catur dinilai lebih jelek. Majmu' al-Fatawa 32/245.